Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan salah satu dari materi audit sektor publik konsentrasi akuntansi sektor publik, yaitu mengenai bukti audit dan pendukungnya. Nah, pembelajaran ini diambil dari buku paket karya Profesor Indra Bastian. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Aribi Fauzia dengan NPM 1910104128 yang berasal dari prodi S1 Akuntansi dengan konsentrasi akuntansi sektor publik. Dalam bukti audit dan pendukungnya ini ada 6 submateri. Yang pertama ada bukti audit, kemudian transaksi dan bukti transaksi, kemudian ada pelaku atau pihak yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan publik, kemudian yang keempat ada syarat sah bukti keuangan publik, kelima ada teknik verifikasi keuangan publik, dan yang terakhir ada contoh verifikasi bukti transaksi. Selanjutnya, apa sih itu bukti audit? Menurut Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, bukti sendiri itu diartikan dengan sesuatu yang dijanjikan sebagai keterangan nyata, sesuatu yang dipakai sebagai landasan keyakinan kebenaran terhadap kenyataan atau keyakinan kebenaran terhadap peristiwa. Hal ini yang akan menjadi tanda perbuatan jahat yang diperlukan untuk penyelidikan perkara pidana. Nah, bukti audit sendiri diartikan oleh Mulyadi 2002 ini sebagai segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan auditor untuk menyatakan pendapatnya. Nah, kemudian ada juga dari Unrest, Elder, dan Bisley tahun 2008 mengartikan bahwa bukti audit ini adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menemukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, pada bukti audit ini ada 2, yaitu meliputi yang pertama catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan, kemudian yang kedua ada informasi lain yang menguatkan catatan akuntansi dan mendukung alasan logika auditor mengenai kebenaran penyajian dalam laporan keuangan. Nah, kemudian bukti audit tersebut dikumpulkan dan diverifikasi melalui teknik pengumpulan dan pengujian yang pada umumnya disebut prosedur audit. Kemudian, bukti audit yang telah diperoleh beserta cara, teknik, prosedur audit yang telah ditempuh dan dihimpun dalam kertas kerja audit. Selanjutnya adalah transaksi dan bukti audit, di mana transaksi sendiri ini diartikan sebagai kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya, di mana data atau bukti ataupun dokumen disediakan dalam kegiatan operasi suatu organisasi publik. Nah, bentuk dari transaksi ini ada 3. Yang pertama adalah kas, kemudian ada kredit, kemudian yang ketiga ada barter, di mana kas ini merupakan uang tunai di mana seluruh aktiva yang liquid bisa direduksi. Kemudian kredit ini diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam. Yang ketiga barter. Barter ini adalah
pertukaran barang-barang atau jasa-jasa tanpa adanya pengeluaran uang. Kemudian dasar dari hukum transaksi itu sendiri adalah bisa berupa dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Keuangan, pernyataan standar akuntansi, kemudian juga peraturan terkait. Nah, bukti transaksi sendiri ini adalah dokumen yang digunakan sebagai keterangan atau landasan keyakinan kebenaran terhadap kegiatan yang merubah posisi keuangan entitas dan pencatatannya. Nah, dalam transaksi sendiri melibatkan pelaku atau pihak yang melakukan transaksi. Nah, siapa saja sih pelaku atau pihak yang melakukan transaksi keuangan publik tersebut? Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pihak yang melakukan suatu transaksi tersebut meliputi yang pertama, ada pejabat pengelola keuangan daerah, kemudian ada bendahara umum daerah, ada juga pengguna anggaran, pengguna barang, kuasa bendahara umum daerah, kuasa pengguna anggaran, kemudian ada pejabat penatausahaan keuangan SKPD, kemudian ada pejabat pelaksanaan teknik kegiatan, kemudian ada bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan tim anggaran pemerintah daerah. Nah, kemudian dalam suatu transaksi tersebut dibutuhkan syarat sah bukti keuangan publik guna dapat dipercaya, oh ini benar sudah bertransaksi begitu. Syarat sah tersebut adalah yang pertama, bukti transaksi dibuat oleh penyedia layanan atau penjualnya. Kemudian ada pada bukti transaksi tersebut diberi nama penerima, ditandatangani dan dicap oleh penerima transaksi atau pemimpin organisasi. Kemudian yang ketiga ada tertulis keterangan waktu terjadinya transaksi, kemudian tertulis barang atau jasa yang ditransaksikan, dan tertulis juga jumlah uang yang ditransaksi sesuai dengan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan. Kemudian yang terakhir juga ada materai jika jumlah transaksi tersebut memenuhi jumlah tertentu. Nah, submateri selanjutnya adalah teknik verifikasi bukti transaksi, di mana verifikasi ini diartikan sebagai bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. Nah, tujuan dari verifikasi ini adalah yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara, kemudian adanya kebenaran formal dan substantif serta kelengkapan dokumen yang dikirimkan ke kantor pelayanan dan ke kas negara. Yang ketiga adalah mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati oleh satuan kerja atau belum. Nah, dalam teknik verifikasi bukti transaksi ini ada aspek verifikasinya. Yang pertama ada aspek ketersediaan dana, di mana ini berguna untuk apakah pengeluaran tersebut tersedia dalam jumlah yang mencukupi dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian yang kedua ada aspek ketetapan tujuan pengeluaran, di mana ini bertujuan untuk pengeluaran dokumen sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja belum. Nah, yang ketiga ada aspek kebenaran pembebanan anggaran. Aspek ini adalah apakah pembebanan anggaran dalam dokumen telah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau belum. Dan yang keempat ada aspek kebenaran tagihan. Nah, aspek kebenaran tagihan ini menyangkut dipenuhinya persyaratan tanda bukti pengeluaran, prosedur
pengadaan, perhitungan tarif, dan potongan. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek kelengkapan bukti pengeluaran dan dokumen pendukungnya. Kemudian dalam pelaksanaannya, verifikasi ini ada 5, yaitu yang pertama ada verifikasi ketersediaan dana dengan cara mengecek pengeluaran dengan dana tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian yang kedua dengan verifikasi ketepatan tujuan dengan mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen dengan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian yang ketiga ada verifikasi kebenaran pembebanan anggaran, di mana dapat dilakukan dengan mengecek pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran apakah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau belum. Dan yang keempat ada verifikasi kebenaran tagihan, di mana dapat dicek melalui pengecekan atas kebenaran tagihan, perhitungan dan prosedur pengadaan barang atau jasa dari dokumen pengeluaran. Yang terakhir adalah verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Kemudian teknik dalam verifikasi bukti transaksi ini dengan 3, yaitu bukti transaksi, realisasi anggaran pendapatan belanja negara, kemudian nanti ada data survei dan data dari laporan keuangan lembaga lain. Nah, bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara ini adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga keuangan berwenang atas transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Contoh dari bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara ini adalah nota kredit bank, bukti transfer, dan lainnya. Kemudian selanjutnya ada data survei, di mana survei ini merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Nah, survei ini adalah suatu desain yang digunakan untuk penyelidikan informasi yang berhubungan dengan prevalensi, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Contoh dari bukti survei ini sendiri adalah data Badan Pusat Statistik, kemudian data Susenas, kemudian ada data PODES atau potensi daerah, dan hasil survei masyarakat atau lembaga survei yang relevan. Kemudian yang ketiga ada data dari lapangan keuangan lembaga lain, yaitu ada 4 data. Yang pertama ada data dari perusahaan negara, kemudian data dari perusahaan swasta, ada data dari bank sentral, ada data dari bank umum lainnya, kemudian yang kelima ada data dari bank swasta. Contoh dari verifikasi bukti transaksi sendiri ini dengan yang pertama melakukan pelaksanaan verifikasi, kemudian nantinya akan menghasilkan hasil dari verifikasi. Verifikasi tersebut seperti yang sudah diterangkan di sebelumnya dengan 5 verifikasi. Yang pertama ada verifikasi ketersediaan dana, kemudian ada verifikasi ketepatan tujuan, kemudian verifikasi kebenaran pembebanan anggaran, kemudian ada verifikasi kebenaran tagihan, dan yang terakhir verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Nah, dari pelaksanaan verifikasi tersebut nantinya akan menghasilkan hasil dari hasil verifikasi. Hasil verifikasi tersebut ada 3, yaitu yang pertama ada nota pengembalian tanda bukti, kemudian yang kedua ada nota hasil verifikasi, dan yang terakhir adalah laporan hasil verifikasi. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.